kehadiran Bapak di Indonesia, bagaimana respon dari masyarakat ke Bapak? Apakah mereka baik ke Bapak? Baik, alhamdulillah orang sini, saya udah lama di sini dari 2014 di Indonesia, udah Depok. Alhamdulillah semua udah baik. Apakah masyarakat di sini menerima Bapak? Terima. Ya. Terus semenjak Bapak tinggal di sini, dulu Bapak itu melalui transit ke Malaysia ya Pak ya? Ya, dulu Nah, di Malaysia. apa bedanya masyarakat di Malaysia dan masyarakat di Indonesia terkait kehadiran pengungsi, khususnya Bapak? Ya, dulu aku di Malaysia udah penjara, udah 1 tahun habis penjara, 2 bulan kerja, baru masuk ke Indonesia. Alhamdulillah, kalau di sini kan mau kemana-mana bebas. Kalau Malaysia nggak bebas, Nggak bebas. nggak bebas. Kenapa? Ada surat juga tangkap polisi, tangkap. Jam berapa aja nggak bisa keluar. Kalau sini kan bebas. Mau jam 1, mau jam 2 keluar nggak ada masalah. Tapi Malaysia udah tangkap. Ditangkap di penjara. Kalau ada surat-surat tangkap, dibawa ke penjara. Nggak ada Bagaimana? dokumen gitu. Bagaimana respon dari masyarakat Malaysia? Mereka gak nerima atau nerima? Terima, tapi di sini kan nggak ada kerjaan. Kalau Malaysia ada kerja, gitu. Jadi Bapak lebih baik tinggal di Malaysia atau tinggal di sini? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Karena Di sini orang-orang semua orang baik. Mau kemana-mana, polisi aja siapa aja nggak nanya-nanya orang mana, orang mau kemana jam segini, nggak pernah nanya. oh, Kalau Malaysia naik kereta aja udah dari Kasiun situ security juga nanya, kamu orang mana, jam segini mau kemana gitu. Sini alhamdulillah udah aman, bebas. how do you feel to live in Indonesia? Indonesia is a safe haven. Okay. Yeah, it is a peaceful country. What we were feeling back in our own country, we do not feel here. There was fear, there was conflict, there was persecution, and here we do not see those things. We do not experience those things. But unfortunately, as a refugee and asylum seeker, this is hard for someone to stay here for a long time. Now people are living here for 11 years, 10 years, 9 years. So they are deprived of their basic human rights. For example, in this building, people living here, they do not have enough electricity. This, you can see now, the wires that we have brought is not this building's electric system. It's not activated. We have brought these wires, and it is as just limited electricity for a fan or maybe some of the lights for the night. Keseharian mereka di sekolah ini kayak bagaimana, Bu? Oke, untuk keseharian mereka, karena memang mereka itu kan berasal dari negara yang konflik ya, jadi sehingga mereka bertransmigrasi untuk di Indonesia. Dan untuk keseharian mereka memang masih berkelompok dengan temannya yang memang dari negara asal. Dan masalah sosialisasi, ada sebagian anak yang memang sangat bagus sekali sosialisasinya sehingga mereka berbaur. Tapi ada juga yang memang mereka itu menyendiri karena memang faktor yang intern mereka. Jadi seperti misalnya salah satu untuk siswa saya sendiri itu memang mohon maaf untuk yang ibundanya itu pertama ayahnya nggak tahu kemana, kakaknya nggak tahu kemana, sehingga ayahnya itu mungkin dianggapnya sudah tidak ada dan ibunya sempat depresi. Jadi sehingga nih anak dia merasa yang terlalu kasar. Jadi dia mengekspos dirinya itu dalam arti kata yang terlihat kasar, tapi sebenarnya dia mencari perhatian. Iya, benar. Seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana kesehariannya, random. Jadi nggak bisa yang kita menyebutkan oh nicely atau apa. Tapi sejauh ini mereka itu memang baik.
Mereka baik, mereka ramah, dan kadang mereka pun rajin dan mengikuti aturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Yang mengirimkan bantuan ke Bangladesh itu Pak Ali NU udah masuk atau belum ya Pak? Ya udah terlibat Ya, belum ya? jadi sesungguhnya HFI itu menjadi inisiator dari yang namanya Aliansi Kemanusiaan Indonesia atau Indonesia Humanitarian Nelayan itu. Jadi sebenarnya otaknya sama, pelakunya sama. Kita juga karena terbiasa bekerja bareng di HFI, kita ingin dukungan ke Rohingya ataupun di Myanmar maupun di Bangladesh itu bisa bersama-sama. Tujuannya tadi itu Mbak, mengefektifkan bantuan, kemudian mengoptimalkan bantuan, kemudian juga memaksimalkan dampak kan gitu. Dan kalau enggak sendiri-sendiri ya tadi itu jangan sendiri, berapa kuat sih, seberapa besar sih bantuan dari masing-masing lembaga. Nah kemudian, nah kalau konteksnya di Myanmar dan Bangladesh sesungguhnya ada satu lagi konteks dukungan akses, Mbak. Kalau bareng-bareng itu kita juga bisa menjadi alat advokasi pemerintah untuk bisa mendapatkan akses. Ya akhirnya kan dibuka aksesnya, dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, kedutaan di Myanmar, KBRI di Myanmar, KBRI di Bangladesh, sehingga bantuan kita itu juga bantuan yang legal, dianggap tanda kutip kalau oleh pemerintah Myanmar maupun Bangladesh, kemudian juga tepat sasaran, dan kemudian juga efektif. Efektif itu tadi itu saya sebut bahwa memang yang dibutuhkan masyarakat di sana bisa tanda kutip relatif dipenuhi karena bareng-bareng tadi itu. Karena itu inisiatif awal dari teman-teman lembaga ini atau bukan dari pemerintah minta HFI nggak untuk mengalokasikan bantuan ini? Teman-teman HFI menawarkan ke pemerintah. Ini bukan dalam rangka sombong, tapi nggak apa-apa lah dianggap sombong. Iya nggak apa-apa Pak, kita mesti tahu. Sesungguhnya kita yang menawarkan bahwa ini loh ke Kementerian Negeri, ini loh waktu itu Bu Menteri dan tim ya, ini loh Bu Menteri dan tim, kami ini ada waktu awalnya 10-an lembaga terus kemudian nanti berkembang jadi 20-an. Ini ada sekitar 10-an lembaga yang berkomitmen untuk membantu apa yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah kan. Pemerintah Indonesia kan juga bantu. Nah, tentu bantuan kami juga pasti ada dalam rangka memperkuat bantuan pemerintah Indonesia atau dalam tanda kutip bantuan Indonesia, tidak lagi pemerintah atau siapa Indonesia. Nah, disambut baik oleh Kemenlu, ya sudah. Kemudian diinisiasi Kementerian Luar Negeri kan lebih banyak atau pemerintah kan sebenarnya bantuannya lebih ke bagaimana memfasilitasi dukungan yang dari non pemerintah ini untuk bisa disalurkan ke sana, ya akses dan lain sebagainya. Sebagai seorang manusia gitu, maupun dia seorang imigran maupun nggak manusia doang sih, seluruh makhluk hidup kan ya, kita juga diajarin kan sama Rasulullah buat menyayangi seluruh makhluk hidup segala macam kan. Jadi kalau untuk pendapat ya sah-sah aja gitu, maksudnya aku nggak ada masalah sama sekali dengan imigran yang dari manapun selama dia tidak mengusik atau enggak menimbulkan masalah di lingkungan tersebut. Oke, kalau terkait pengungsi, kalau kita bicara pengungsi itu kan biasanya mereka tuh datang karena di negara asalnya ada suatu permasalahan kan, entah itu perang atau misalnya krisis ekonomi ataupun politik kayak gitu. Kalau aku sendiri, kalau misalnya dari sisi kemanusiaan pasti kita kasihan ya, bersimpati ataupun mungkin kita bahkan bisa berempati terhadap mereka kayak gitu. I've never heard about that there were refugees in Indonesia before this, so I feel like maybe it's a problem that isn't widely spoken about by. Nah, negara Indonesia ini sebetulnya menerima baik kedatangan pengungsi dari Afghanistan ya pada waktu itu, menerima secara baik. Tapi Indonesia dia tidak bisa, negara kita tidak bisa menjamin tidak bisa menjamin mereka itu ditempatkan secara menetap gitu di sini. Karena yang tadi ya konflik-konflik tersebut gitu. Karena belum selesainya konflik-konflik tersebut.
kalau soal pengungsi, tadi kan masalahnya pemerintah kurang ini apa ya? Mereka tuh kurang masalah finansial sama kayak makanannya atau kebutuhannya. Karena mereka juga pengungsi yang emang bukan dari negara kita, lebih ini ya, lebih kesadaran pemerintah. Mungkin kurang dorongan dari pemerintah untuk pengaturan hal-hal seperti itu. Akan tetapi mungkin juga imigran-imigran tersebut bisa dibantu oleh LBH-LBH yang berkepentingan seperti itu. Dan mungkin juga perlu adanya penyaluran ya antara imigrannya dengan pemerintah. Jadi ada yang menyambungkan seperti itu sih mungkin. Mengenai nasional, mungkin langkah dari pemerintah sekitar atau pemerintah daerah gitu coba buat apa ya, kita edukasi gitu, kita buat sosialisasikan. Tadi ada beberapa imigran dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia bingung buat masalah finansial dia, mungkin kayak dikasih bantuan aja gitu, entah dikasih modal untuk dia berdagang atau diajarkan mengenai bahasa Indonesia agar dia bisa mendapatkan stigma yang lebih baik lah di masyarakat gitu. Pertama kita tuh sebenarnya jangan langsung sensitif dulu sih terhadap orang yang misalnya asing atau yang nggak kita kenal gitu. Berwaspada itu boleh, tapi ya jangan sampai berlebihan juga gitu kan. Nah, gimana caranya kita sebagai sesama manusia ini bisa saling membantu gitu loh. Kayak ya kalau misalnya mereka butuh bantuan ya kita bisa tanyakan itu, ataupun ya bisa berdiskusi dengan mereka apa sih sebenarnya mereka butuhkan kayak gitu. Dan mungkin ya gampangnya mungkin sebagai mahasiswa ya, kalau misalnya memang kita menemukan secara langsung itu kita kan bisa tuh mengadakan dengan komunitas kita, misalnya sumbangan yang misalnya pakaian layak ataupun kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh imigran-imigran ini kayak gitu. Be less political and economic. I think there's a lot of focus on building economics and politics, and because of that we forget humanity, and humanity is the basis of all of us. We are all humans and refugees are included in that. So as humans we have the responsibility to protect other humans. So yeah, less focus on economics and politics and more focus on humanity. Kalau dari aku pribadi mungkin ya, kita itu bisa menggerakkan rasa kemanusiaan gitu. Karena apa ya, yang mereka butuhkan saat ini adalah bukan hanya status mereka gitu kan, ditempatkan secara menetap di negara-negara di mana mereka bisa melanjutkan hidup gitu. Tapi kita juga bisa membantu secara ekonomi gitu. Dengan adanya aksi sosial, bukan aksi sosial, gerakan sosial ini untuk bisa membantu mereka gitu ya. Mungkin mereka yang hidup luntang-lantung ini, yang tanpa arah ini, kita bisa membantu gitu secara ekonomi, kayak gitu. Bantuan secara ekonomi ini juga bisa membantu mereka untuk bisa melanjutkan hidup, kayak gitu. Itu sih. Kayak gini kan kita zaman sekarang kan kayak elektronik banget ya, kayak TikTok gitu-gitu. Mungkin kayak misalkan kayak sekarang banyak open donasi dari TikTok gitu kan, bisa buat didonasikan ke mereka, gimana caranya gitu. Kita bisa ini gabung sama misalnya organisasi yang muda-mudi yang di luar kampus, yang memang tujuan dari organisasi tersebut memang membantu banyak pihak gitu sih, untuk mendapatkan bantuan dan membantu masyarakat imigrannya tersebut. Saya baru-baru ini juga tahu ada kakak tingkat saya itu bekerja di salah satu organisasi internasional yang memang anggota-anggotanya ini nih anak-anak mahasiswa, yang mana mereka juga itu tuh membantu untuk mengumpulkan sumbangan untuk membantu imigran-imigran.